Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan darasan kitab kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbir zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Kitab Fikih Al-Muyassar. Pengajian kita di hari Sabtu menjelang maghrib pada asar. Kita masuk ke bagian yang keempat, masih di bab syarat sah salat, rukun salat, dalil salat, dan hukum meninggalkan salat. Kita masuk ke al-mas'alatur rabi'atu, bagian yang keempat. Fi arkaniha, tentang rukun-rukun salat. Al-arkanu, apa itu yang dimaksud dengan rukun? Arkan jamak atau plural dari kalimat ruknun. Hiya ialah ma tatakawwanu min hal ibadatu, apa-apa yang terbentuk, tersusun, minha al ibadatu, sebuah ibadah, gerakan-gerakan ibadah terbentuk dan tersusun dengan adanya rukun, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan. Itu adalah rukun yang harus ada pada sesuatu kewajiban. Wala tasihul ibadatu illa biha, tidak sah ibadah kecuali harus ada rukunnya. Wal farqu bainaha wa bainas syuruti, dan perbedaan antara rukun dan syarat ialah anna syarta, kalau syarat itu yataqaddamu alal ibadati, harus didahulukan ketika ingin melaksanakan ibadah. Jadi sebelum sholat apa dulu? Ibadah toharoh dulu. Mau dia berwudu atau tayamum, nah itu syarat. Syarat sah sholat adalah berwudu. Maka harus didahulukan dulu wudunya sebelum dia melaksanakan sholat. Wa yastamirru ma'aha, dan itu akan terus menerus dilakukan. Jadi moal ayeuna rek salat teh sakali we wudu teh, engke ka ditu mah teu kudu wudu deui gitu. Nah itu akan terus terulang. Wa ammal arkanu, adapun arkan rukun, fahiyallati tastamilu 'alaihal ibadatu min aqwalin wa af'alin, bahwa yang dimaksud dengan rukun ialah yang padanya dalam ibadah tersebut terkandung apa? Dan di dalamnya ada ucapan, perkataan atau perbuatan. Ya, di situ dalam rukun tersebut ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dihilangkan. Maka bahasanya allati tastamilu, satu kesatuan dalam ibadah, mau itu dalam ucapan, mau itu dalam perbuatan, dan ini melengkapi tastamilu secara kamil. Nah itu namanya rukun yang harus ada dalam suatu ibadah. Wa arkanuha, dan rukun-rukun salat, arba'ata asyara ruknan,
ada 14 rukun. La tasqutu amdan, tidak bisa digugurkan secara sengaja. Ya, tidak bisa rukun ini dihilangkan kumaha urang gitu tah. Mal bisa. Harus ada tetap dan harus dilaksanakan. Wala sahwan, tidak juga dilalaikan. Wala jahlan, dan tidak pula dijahilkan, dibodoh-bodohi. Kan bae moal kanyahoan ieu gitu. Teu ngalaksanakeun sarukun mah, nah itu tidak boleh. Wa bayanuha kama yali, dan penjelasannya sebagai berikut dari 14 rukun ini. Yang pertama kata para ulama, rukun yang pertama adalah al-qiyamu, berdiri ketika hendak sholat. Al-qiyam, berdiri. Dalam keadaan apa sholatnya? Fil farodi, ketika sholat wajib. Itu kudu nangtung. Alal qadiri muntasiban, tuh sesuai kemampuan dan harus tegak lurus ketika dia hendak melakukan sholat. Tapi sekali lagi ini alal qadiri, mun geus kolot mah pan biasana aya sepuh nutos rada pungkuk henteu muntasib deui teu jadi masalah. Yang jelas ketika dia bisa berdiri tegak atau berdiri walaupun agak-agak terkuat, nah itu tidak masalah. Liqaulih ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, maka hendaklah kalian berdiri untuk menunaikan ibadah atas nama Allah, qanitin, secara sempurna dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, kepada Imran bin Husain, kata Rasulullah, sholli qaiman, tuh hendaklah kamu salat dalam keadaan berdiri, tapi dalam salat wajib. Fa illam tastati', jika kamu tidak mampu untuk berdiri, nah kumaha cenah? Fa qaidan, tuh teu nanaon diuk ge tuh. Fa illam tastati', kumaha cenah mun maneh teu sanggup? Fa ala janbin, tidak mengapa salat sambil berbaring ngagoler ge teu nanaon coba. Rek teu bager kumaha agama Islam. Aduh kan, sampaikan di hadis lain, kalau tidak bisa juga orang penyakit stroke misalnya, gak mungkin dia berdiri, gak mungkin dia duduk, gak mungkin misalnya dia berbaring, tapi hanya isyarat anu bisa nate, maka kumaha? Isyarat saja kan gitu, suara saja, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sampai dia selesai salam. Nah itu luar biasa. Padahal mah ini adalah kebaikan yang menghasilkan pahala besar, menghasilkan surga. Waktunya berbeda-beda, nu 5 waktu teh nu kamari teh. Terus jumlah waktu rokaatnya juga sedikit. Paling ge urang ngalaksanakeun 5 menit cek paribasana. Eta oge anu getol. Biasana anu gagancangan ge hese ngalaksanakeun gitu. Yang sebentar saja orang tidak mau apalah melalaikan untuk melaksanakan sholat, komodei waktuna ditambahan.
dan cara pengerjaannya pun banyak keringanan, itu enteng sekali sebenarnya. Fa in tarakal qiyamu, jika tidak bisa atau meninggalkan berdiri, fil faridati li udhrin, dalam keadaan sholat yang wajib karena ada alasan yang syar'i, ada uzur tadi, kamarodin, seperti apa? Gering, sakit, tidak masalah. Jadi kalau dia sakit atau ada uzur syar'i, maka tidak masalah tidak berdiri atau meninggalkan posisi berdiri kepada posisi yang lain. Wa khaufun, atau dalam keadaan takut misalnya, tidak masalah. Takut naon weh, dalam keadaan genting apapun itu boleh sholat tidak dalam keadaan berdiri. Wa ghairi dzalika, atau hal-hal yang lain asal uzur syar'i itu boleh. Fa innahu yu'dziru bidzalika, karena itu dimaafkan, tidak masalah. Wa yusalli hasba halihi qa'idan au ala janbin, maka boleh melakukan sholat sesuai keadaannya, mau dia melaksanakan sholat wajib itu sambil duduk ataupun ngagoler gitu, berbaring. Nah itu sangat luar biasa sekali, tidak Allah dan Rasulnya tidak memberatkan, ya. Yang jelas setiap waktunya dia harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah itu untuk sholat yang wajib. Amma sholatun nafilati, di halaman 53-nya. Adapun sholat sunnah, kumaha cenah ya sholat sunnah? Fa innal qiyama, maka sesungguhnya berdiri ketika sholat sunnah itu fiha sunnatun, tungan sunnah. Berdiri dalam sholat sunnah itu hanya sunnah gitu. Walaisa ruknan, bukan rukun sholat. Boleh, tapi orang ada mampu keneh misalnya nangtung weh gitu. Lakin sholatul qaimi fiha afdalu min sholatil qaidi, akan tetapi sholat orang yang berdiri dalam keadaan berdiri adalah lebih utama min sholatil qaidi, tibatan sholat nu bari diuk gitu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qaimi, tuh nepi ka kitu. Sholat nu bari diuk, sholat sunnah, padahal manehna mampu nangtung, da anggapanna bukan rukun, hanya sunnah, padahal sunnah kan luar biasa. Cek paribasana, orang misalnya diberi duit 100.000, eta nu pokokna ya nu wajibna 100.000, dan geus digawe misalnya, pek teh di bonusan 50.000 tah bonus. Nah itulah sunnah. Sunnah itu bonus. Terkadang orang mah ngalalaikeun kanu bonus mah gitu. Secara materi duit misalnya atau barang, orang narima wae bonus gitu. Wah menang bonus gede ya. Tapi di paleba ibadah mah meni arembung gitu. Nah itu makanya kata Rasul, salat yang duduk itu separuh, setengah pahalanya dari salat orang yang berdiri tuh, ya kan? Nah itu yang pertama, yaitu al-qiyamu, berdiri. Yang kedua, rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihrami
fi awwaliha. Yang kedua adalah takbiratul ihram pada awal pelaksanaan sholat. Apa takbir yang selain takbiratul ihram? Namanya takbiratul intiqal namanya. Kalau takbir pertama kita melaksanakan sholat, itu namanya takbiratul ihram. Jadi setelah kita melakukan takbir Allahu Akbar, segala yang halal itu menjadi haram. Contohnya ngobrol jadi haram. Pira kurang ke sholat ngobrol. Naon deui ngopi, minum, makan jadi haram karena kita lagi sholat. Dan apapun segala macam bentuk yang diperbolehkan di luar sholat, ketika dia takbiratul ihram itu menjadi haram, kecuali bacaan-bacaan atau doa gerakan dalam sholat. Nah itu takbiratul ihram. Takbiratu itu takbir, al-ihram itu haram atau takbir yang mengharamkan semua bentuk yang halal ketika dia melakukan takbir yang pertama ketika sholat. Wahia qaulu Allahu Akbar. Nah ini takbiratul ihram itu pengucapan Allahu Akbar. Maka tidak bisa diterjemahkan menjadi Allah Maha Besar. Wah, da geus datang ke Indonesia mah terjemahkeun we cenah. Da Allahu Akbar soten di Arab. Aya di Sukarayu mah geus we cenah Allah Maha Besar gitu. Allah Maha Agung gitu. Nah, ini tidak bisa. Karena ibadah itu gerakannya, doa, lafaz sekalipun itu harus sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu la yujza'uhu ghairuha, tidak bisa digantikan oleh yang lain tuh. Wah ganti we cenah tuh bisa. Itu mah sudah hak paten ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii'is sholati, sebagaimana Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak benar, yang suka nyeleneh ketika sholat. Nah, kumaha cek Rasul teh ambek meureun ka ieu jelema teh. Pas rek sholat teh nyeleneh we aya we pi omongeunna teh. Kata Rasulullah, idza kumta ila sholati fakabbir. Jika kamu ingin melakukan sholat, melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Itu wa qaulu sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rasul bersabda bahwa haram segala sesuatu ketika takbiratul ihram yang tadi itu, wa tahliluha, dan dibolehkan setelah salam. Itu maka orang yang suka nyeleneh ini ketika dia mau sholat, kemungkinan dia lalai, kemungkinan dia tidak tahu, wallahu alam. Orang ini ketika mau sholat tara takbir gitu, naon we nu dibacana teh. Maka Rasul menegur, idza kumta ila sholati fakabbir fala tanaqadu sholatu biduni takbir, maka tidak sah tuh orang yang sholat kecuali dengan takbir. Walaupun nanti pelaksanaannya bisa dia takbirkah dulu, mun orang mah apakah mengangkat tangan dulu atau pengucapan takbir dulu gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah setelah takbir itu menyimpan di dada atau ke bawah menjulur gitu. Nah itu kan bagian-bagian pelaksanaannya. Maka ketika dia takbir ada beberapa cara kan. Boleh dia Allahu Akbar dulu,
tanpa mengangkat tangan atau mengangkat tangan dulu, angkat tangan heula, kemudian dia menyimpan di dada, kemudian takbir, atau bareng we orang mah cenah sambil mengangkat tangan sambil dia Allahu Akbar. Nah itu praktisnya ketika kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, qiraatul Fatihati murattabatun fi kulli rak'atin. Qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah secara tertib di setiap rakaat. Nah, ini menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita yang suka melaksanakan sholat dan kita merasa muslim. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak sah sholatnya, liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu desah kumaha cenah mun teu apal. Nya mun teu apal makan teu masalah, ngaranna kita apal, tapi dia harus belajar karena itu adalah suatu rukun salat. Wa yustathna min dzalikal masbuq, kecuali orang yang masbuk, yang tertinggal sholatnya. Makanya nanti Fatihah kitab ini atau Al-Fatihah ini, apakah nanti makmum ya kan, makmum datang ketika dia mendapatkan Fatihah. Jadi kan pendapatnya banyak. Ketika imam ruku, ada yang beranggapan bahwa makmum yang masbuk mendapatkan ruku dan itu mendapatkan satu rakaat, walaupun kasusnya itu kan ada yang mengartikan apakah dalam hadis itu wala ta'ud atau wala ta'du gitu. Jadi di hadisnya itu ketika ada orang di luar ningali imam ruku, kalah ruku di luar teh gitu. Jadi di luar ruku, kemudian bari lompat ke ruku, masuk saf, masuk barisan, gitu kan kasusnya itu. Makanya kata Rasul, nggak tahu wala ta'ud dan wala ta'du, cukup kamu lakukan itu saja atau boleh diulang beberapa kali gitu. Jadi mau ningali imam ke ruku gitu deui. Berarti moal tumakninah gitu mah gitu. Kemudian yang kedua, nah kasusnya ketika imam sedang Al-Fatihah di tengah, misalnya Maliki Yaumiddin atau Iyyaka na'budu, biasanya si makmum mengikutinya itu apakah dia mengikuti imam dalam Fatihahnya itu ketika jahar atau dia mengulanginya lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga bahkan saya belum menemukan dalilnya no ieu mah ya. Fatihah masbuk, Fatihah makmum itu dibaca ketika imam selesai Fatihah, gitu kan? Di kalangan nahdiyin kan gitu. Jadi ketika kita beres Fatihah, imam ya beres Fatihah. Nah, makmum itu membaca Al-Fatihahnya ketika imam membaca surat lain. Itu kan? Kasusnya gitu. Nah, jadi makanya biasanya orang yang seperti itu gagancangan, jadi imam rek ruku teh gagancangan meresan Al-Fatihah. Itu kenapa? Biar dia dapat satu rakaat. Nah itu makanya yang lebih sahih apa? Makmum itu ketika imam jahar itu mengikuti bacaan Al-Fatihahnya imam gitu. Jadi khususnya yang jahar mah kita mengikuti bacaan imam, kecuali yang sir yang tidak ada suaranya gitu. Dan kasus yang ketika imam ruku itu cukup saja kita kalau sempat ya
masih bisa masuk saf, kemudian dapat ruku, itu bisa dihitung 1 rakaat gitu. Bahkan di persatuan Islam kan ketika belum ruku saja itu sudah dapat 1 rakaat. Bahkan ada yang mengamalkan ketika hilang saja bismillah, alhamdulillah atau 1-2 ayat dari surat Al-Fatihah itu hilang 1 rakaat. Di kalangan Persis pun terkadang itu menambah lagi 1 rakaat. Itulah masalah-masalah fikhiyah yang terkadang orang fanatik kan susah jadi nanti. Nah, itulah para ulama pun berbeda pendapat tentang hal ini. Yang jelas Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Idza adrakal imamu anu masbuk ya, jika dia ingin mendapatkan imam bersama imam rokian ruku tuh. Jadi makmum teh mendapatkan imam ke ruku, kumaha cenah? Au adraka min qiyamihi, atau dia mendapatkan imam sedang nangtung berdiri, malam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihati, kemudian dia tidak mendapatkan bacaan Fatihah. Kumaha cenah ya? Tidak masuk ke saf imam, ke barisan yang lain, dan dia tidak membersamai imam membaca Al-Fatihah. Wa kadzal ma'mum fil jahriyah, begitulah keadaan makmum dalam keadaan jahar, dia mengikuti bacaan imam gitu. Tidak usah dia kalau misalnya tertinggal, sudah saja dia memperhatikan dan mengikuti imam apa yang dibaca. Misalnya imam sedang maliki yaumiddin, sudah saja dia masuk saf, kemudian bacaan imam didengarkan. Nah, itu kalau di jahar. Karena harus dipahami bahwa jo'ilal imam kan liutamma bih. Kenapa harus ada imam ketika sholat? Itu harus diikuti gitu. Kecuali nanti ada beberapa sikap. Misalnya sikap ketika ada kunut, itu kan, ketika ada kunut dan lain-lain, itu ada sikap-sikap yang memang para ulama berselisih tentangnya. Nah, itu yustathna min qiraatiha. Nah, maka dalam bacaannya ini dia tidak usah menyempurnakan dari awal bacaan dia karena tidak mendapatkan misalnya alhamdulillahirabbil alamin, dia masbuk. Tidak usah dia mengulangi lagi alhamdulillahnya, terus saja mengikuti bersama imam. Lakin akan tetapi lau qara'aha fi saktatil imami fa inna dzalika aula akhdhan bil ahwati. Tapi kata para ulama, kalau bacaan Fatihahnya itu ketika itu imam sedang diam, artinya sir, ya kumaha ya sir, maka tidak masalah, bisa jadi dia menyempurnakan, makmum ini menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya itu akhdan bil ahwati, untuk kehati-hatian saja. Nah, itu karena apa? Saking pentingnya rukun bacaan Al-Fatihah ini harus seperti ini gitu. Tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan bacaan surat yang lain, karena itu sunnah boleh saja. Makanya kata Rasulullah, matayassara minal Quran, baca wae misalnya duh naon no apalnya inna atoina nyanggeus we ta inna atoina gitu, atau kulhu deui we gitu. Tidak usah memaksakan. Nah, itu yang ketiga tentang bacaan Al-Fatihah, rukun yang ketiga. Yang keempat adalah ar-ruku'u fi kulli rak'atin, ruku dalam setiap rakaat. Liqauli sallallahu alaihi qauli ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan bersujudlah kalian.
Surat Al-Hajj ayat 77. Nah ini dalilnya. Maka rukulah dengan tenang. Karena ketika ruku harus ruku dengan tumakninah. Makanya ajaran Rasul kan kenapa harus hatta tatma'inna raki'an nanti di sini. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam lil musii'is sholati. Tuh. Lagi-lagi Rasul menegur orang yang suka nyeleneh, yang suka salah dalam sholat. Kata Rasulullah, tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai ruku kamu itu tumakninah, tenang. Itu ulah jika naon gagak macokan gitu, gerdahar gitu. Jadi harus tenang, takbir tenang. Makanya kapan bacaan doa sholat itu dilakukan atau dilafalkan? Ketika gerakan ini sudah tenang. Misalnya mau baca iftitah, tenangkan dulu ketika takbir. Kalau takbir geus merenah, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, disimpan di ulu hati, kemudian iftitah. Itu. Begitupun dengan gerakan ruku dulu sing tenang. Jadi menyimpan tangan, menggenggam lutut. Setelah dia tenang, wah ngeunaheun ya kieu, baru dia doa ruku gitu. Jangan dia macan nepi ka ruku, geus ngadoa subhana rabbiyal azim. Nah itu. Nu salahna teh urang gurung gusuh gitu. Nah itu. Walaupun itu sunnah gitu ya, bacaan-bacaan itu. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima, rukun salat yang kelima dan keenam ya. Ar-raf'u karena ini sepakat. Satu paket ini. Ar-raf'u minar ruku'i. Bangkit dari ruku. Wal i'tidalu minhu qa'iman. Dan i'tidal dari ruku dengan berdiri, secara berdiri. Nah itu. Jadi ketika kita ruku kemudian berdiri dari ruku itu adalah i'tidal, lurus kembali. Posisi tulang punggung, tulang pinggang itu i'tidalan. Jadi beres ruku orang bengkok teh, kemudian kita berdiri untuk i'tidal itu lurus kembali gitu. Itu namanya i'tidal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii, masih tentang hadis orang yang salah, orang yang tidak benar ketika melaksanakan sholat. Warka hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Tuh. Hendaklah kamu rukunya dalam keadaan tenang, tumakninah, nyaman, merenah. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu bangkit dari ruku dan i'tidal secara tumakninah. Jadi sami Allahu liman hamidah itu harus berdiri dulu. Kadang urang mah karek setengah berdiri sami Allahu lican kieu pisan geus sujud deui wae gitu. Nah eta anu jiga gagak nyatu teh gitu. Nah itu tidak boleh ya. Can ge bener ya i'tidal teh can lempeng pisan. Karena hayang naon meureun. Mikiran kunci di mana atau mikiran sendal di mana, geus sujud deui wae. Nah itu tidak boleh. Nah itu yang kelima dan yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah as-sujudu. Syarat rukun salat yang ketujuh adalah sujud. Sujud tidak boleh ditinggalkan. Liqaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasjudu, dan bersujudlah kalian. Surat Al-Hajj ayat 77. Nah ini makanya harus sujud. Begitupun sujud wali qauli sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii,
tentang hadis yang tadi, orang yang tidak benar sholatnya, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, maka sujudlah kamu sampai sujud itu benar-benar sempurna, benar-benar tumakninah, nyaman gitu. Jangan dulu berdoa ketika sujud belum sempurna gitu. Nah itu. Dan tata cara sujud kan luar biasa turunnya ketika sujud. Harus ada berapa? 8 ya. Jidat, tarang Pak, yang harus nempel ke tanah atau ke lantai. Tarang anu kahiji. Yang kedua hidung, ujung hidung. Yang ketiga tangan kiri dan tangan kanan, telapaknya. Jadi sujudnya ulah kieu, ulah ngebelan, ulah nangkarakeun gitu, tapi telapak tangan harus benar-benar menyentuh lantai, kemudian menghadap kiblat. Nah, tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian lutut, dua lutut harus benar-benar menyentuh. Kemudian yang terakhir adalah dampal kaki, tapi jari kakinya ditekuk. Mun bisa mah lima-limanya jarinya ini menghadap kiblat kalau bisa gitu. Jadi dia tuh ditekuk gitu ta. Ditekukeun. Semua jari kakinya menghadap kiblat. Mun nyeri cenah kumaha asam urat mah. Ulah dipaksakeun. Biasanya itu harus terbiasa dari sejak kecil gitu. Mun geus kolot mah biasana mah hararese. Itu kecuali ya sudah terbiasa. Nah, maka ada yang berpendapat bahwa ini anggota badan yang tidak boleh ada penghalang. Pernah kan orang aya kasus kenapa bahwa kopiah teh ngahalangan. Ngahalangan naon? Sujud. Jadi tarangna cenah. Tarangna kahalangan ku kopiah. Tu kumaha nya kieukeun we cenah saeutik. Meh tarangna kanu lantai. Tong boro tarang cenah, masih mending tarang mah dilaan kopeahna ge gampang. Ayeuna kumaha mun make celana? Ya, mun make sarung, mun make gamis urang ripuh meureun ieu katutupan. Rek sujud teh ngalaan heula calana, nyingsatkeun heula gamis. Pedang naon? Ieu tur pan lain kahalangan deui. Ketutupan ieu mah ripuh itu. Nah itu pemahaman yang salah, bukan makna daripada anggota badan yang harus telapak tangan, bukan makna secara hakiki kita langsung menapakkan anggota badan itu ke lantai, tapi secara majazinya tidak masalah ketika anggota badan itu tertutup gitu. Lalu kan leuwih ripuh ayeuna ngamasalahkeun kopeah karena tarang atau jidat terhalang. Nya komo deui nu make gamis. Pakai celana disiksakeun heula. Nah, itu pemahaman yang salah ya. Kalau zaman Rasul kan gimana ya, mereka pakai ikat biasa, sorban dan lain sebagainya. Inilah yang pemahaman-pemahaman yang keliru tentang hal yang seharusnya tidak jadi masalah. Makanya aya kan di diin mah kopeah tadi kieukeun we kaluhurkeun. Sabab apa? Tarang cenah kahalangan ku kopeah. Dan tidak nempel ke lantai gitu. Mun dibalikeun mah eta tuur kumaha? Tuur mah lain kahalangan deui gitu. Nah, itu pemahaman yang kurang tepat ya. Kemudian wa yakunu sujudu, dan sujud ini fi kulli raqatin, pada setiap rakaat, marrataini, 2 kali ya, 2 kali sujud, alal a'dha'is sab'ati. Nah, dan ketika sujud itu ada anggota badan yang 7 yang tadi itu al-madhkurati, yang tersebut fi hadits Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas. Seperti apa? Wa fihi, ialah kata Ibnu Abbas, umirtu, aku diperintahkan oleh Rasul, an asjuda ala sab'ati a'dhamin,
Aku diperintahkan untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota badan yang tadi. Yang pertama ada al-jabhatu, yaitu kening, tarang, yang kemudian wa asyara, dan beliau mengisyaratkan biadihi ila anfihi. Jadi dari jabhah, tarang, kemana? Anfihi, hidung. Jadi hidung harus menempel ke lantai. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wal yadaini. Nah 2 tangan, dan itu telapak tangannya tanpa ini Pak, lengan sampai sikunya tanpa ikut menempel ke lantai. Nah itu sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya warukbataini, dan 2 lutut. Nah 2 lutut berarti seberapa? 1, 2, 3, 4, 5 genep. 2 lutut genep. Kemudian yang terakhir wa atraful qadamaini, dan ujung telapak kaki, atraful qadamain. Nah itu kalau bisa mah ditekuk semua jarinya menghadap kiblat. Nah itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, rukun salat ialah ar-raf'u minas sujudi wal julusi bainas sajdatain. Bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Nah ini begitupun sama liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musii, Rasul bersabda kepada orang yang tidak benar dalam salat, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, bangkitlah kamu dari sujud sampai benar-benar duduk. Mau dia nanti duduk tawaruk atau duduk iftirosh, ya kan? Di antara 2 sujud atau duduk terakhir, tahiyat akhir. Nah itu harus benar-benar. Nah itu yang ke-8 dan yang ke-9. Yang ke-10 at-tuma'ninatu. Nah kudu tuma'ninah, kudu tenang salat mah. Neangan naon atuh. Tapi da enya ari salat mah. Ari keur teu salat mah teu kapikiran naon teh aneh. Kunci di mana da teu kapikiran. Nyimpen sendal teu kapikiran. Can masak teu kapikiran, hutang teu kapikiran gitu kan. Tapi pas jol Allahu Akbar rek salat, meni sagala kapikiran ieu kunaon gitu. Setan mah gitu luar biasa gitu. Itulah. Makanya kenapa harus tumanina itu. Pikiran dunia ya kan sebelum salat itu teu aya gitu, bebas we gitu. Tapi ketika kita mau sholat, Allahu Akbar, nah segala keingetan, nyimpen kunci di mananya. Ayo orang tadi masak naon, tadi balanja naon dan lain sebagainya. Gitu. Nepi ka orang biasa nakar sholat mah komo keruku Pak. Salah satu bentuk sunnahnya kan kita melihat ke tempat sujud. Dan ternyata sajadahnya Pak, aya hiasan teh ya. Lain nu polos gitu. Duh cenah orang mun boga imah sagede kieu. Anu polos wae apa kadang kepikiran. Kumaha cenah urang mun boga taneuh sa-hektar, 2 hektar, 3 hektar gitu kan. Apalagi yang bergambar gitu. Sajadah yang bergambar itu kan luar biasa. Gambarnya kan rupa-rupa aya nama. Hiasan-hiasan sajadah itu kan. Ya kan yang bikinnya pun bukan orang-orang muslim gitu kan. Makanya kalau kita tidak request yang polos seperti ini, itu kan yang wakaf kadang aya nu gambar masjid itu kan, bentuk sajadah itu dan sebagainya, itulah. Itu luar biasa sekali. Nah makanya harus apa? Harus tumanina fi jami'il arkani, dalam semua rukun. Dalam semua rukun sholat harus tumanina, tenang. Anggap saja ini sholat terakhir kan gitu kata Nabi. Anggap saja ibadahmu itu ibadah terakhir, maka lakukan yang terbaik gitu. Wahia, apa itu tumakninah?
As-sukunu tuh tenang, santai. Wa takunu bi qadaril qaulil wajibi fi kulli ruknin. Bagaimana caranya tenang? Yaitu tadi ucapan doa yang wajibnya setiap rukunnya dalam doa itu tenang. Tong subhana rabbiyal azim, ulah gitu. Tapi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan lain sebagainya. Walaupun nanti bacaan-bacaan doa dari sujud, ruku dan lain sebagainya kan itu banyak redaksinya. Tidak masalah kita memakai yang mana. Yang jelas bahwa rukun ini harus tumakninah. Dari ucapan harus tumakninah, dari gerakan harus tumakninah, tidak boleh tergesa-gesa ketika melakukan sholat. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musii, sebagaimana perintah Rasulullah kepada orang yang selalu salah dalam sholat, biha fi sholatihi, yang selalu salah dalam sholatnya, fi jami'il arkani, ketika melaksanakan sholat rukun-rukun nanti itu benar. Itu kan dalam hadisnya gitu, hadis yang lumayan panjang. Ketika seseorang sholat, iya cek Rasul teh kermah wudu nate bener, ya kan, tentang tumit itu, wailul lil aqab, celakalah bagi orang yang tumit kakinya tidak terbasuh air wudu, masuk neraka kan kata Rasul sampai 3 kali. Kemudian ada orang yang sholat nate bener, takbir nate bener, ruku nate bener, ngasal, sujudna gancang teuing dan lain sebagainya. Kata Rasul kan, ulangi lagi sholatnya, ulangi lagi sholatnya, ulangi lagi sholatnya sampai 3 kali ya Rasul ngomong gitu. Nah itu wali amrihi lahu bi'adati sholati litarkihi at-tuma'ninati fiha. Tuh Rasul pun mengingatkan kepada orang tersebut untuk mengulangi sholatnya karena dia meninggalkan rukun tumakninahnya. Jadi tumakninahna pisan ieu teh tinggalin pesawat, tinggalin kereta gitu. Nah itu. Dan harus bijak ketika menentukan waktu aya jam nu kieu tah, jam otomatis, Pak. Jadi di Bandung mah keur abdi di Mahar Tahfidz tah ditugaskeun di Perum Dago. Waktu sholat itu, Pak, 15 menit. Jadi mun subuh teh rek berangkat ke bandara mah geus tinggalin we cenah teh. Mun pemberangkatan jam sakitu gitu. Makanya suka ada orang Perum Dagonya yang sholat duluan. Wah, ieu lila teuing sholat teh yeuh. Abdi rek ka bandara atau rek ka stasiun jam 4:10 misalnya pemberangkatan. Waktu komatna jam 4:15. Berarti kan can waktuna ya. Imam teh kadang wah can waktuna ya gitu. Teu kaharep we imam teh. Ada warga yang mendahulukan sholat sorangan we. Jadi beres sholat keluar. Nah itu, maka masjid harusnya paham itu terlalu lama kalau ukuran di Indonesia gitu kan. Ukuran di kota-kota yang sibuk itu ukurannya terlalu lama. Kecuali di Pilemburan, di Lembur lah gitu. Yang memang orang-orangnya tidak terlalu sibuk, dan ketika jam 15 menit menunggu qomat itu mereka santai, kacai heula, istirahat kerja dan lain sebagainya. Nu buru-buru mah wah kajen salat di imah eta mah, atau moro salat di stasiun gitu. Nah itu Rasul suruh mengulang orang yang salat karena dia meninggalkan tumakninah. Nah itu yang ke-10, tumakninah. Yang ke-11 at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir. Tuh. Liqaulihi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud, assalamu 'alallahi min ibadihi. Kata Ibnu Mas'ud, kami melafalkan sebelum diwajibkannya bacaan tasyahud, Pak. Jadi sebelum tasyahud itu ada hadisnya, ada contohnya dari Rasul.
para sahabat, Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ketika tasyahud kami mengucapkan assalamu alallahi min ibadihi. Lafalna kitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengajarkan kepada para sahabat, kata beliau, la taqulu assalamu alallahi walakin qulu at-tahiyyatu lillah dan lain sebagainya. Nah itu, maka awalnya assalamu alallahi min ibadihi, karena belum ada ajaran dari Nabi. Rasul mencontohkan, bukan seperti itu bacaannya. Saya ajarkan ketika tasyahud atau ketika tahiyat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillahi wa sholawat dan seterusnya. Tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dan yang menjadi rukun adalah at-tasyahud akhir, tahiyat akhir. Kumamun liwat tahiyat awal da sunnah ngaranage bisa dia sujud tilaw, sujud sahwi karena lupa, bisa juga dia langsungkan saja, nggak jadi masalah. Tapi biasa nama kan orang sok hariwang ongko 4 rakaat tapi poho senata sahud awalnya ke mana. Nah, tidak masalah, dia bisa sujud sahwi saja. Fadalla qauluhu sallallahu radhiyallahu anhu, maka Ibnu Mas'ud menunjukkan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yafruda ini adalah ala annahu fardun, maka wajib ketika tahiyat akhir itu mengucapkan doa ini at-tahiyyatu lillah. Kalimat qabla an yafruda ini menunjukkan kewajiban kita tasyahud akhir gitu. Itu yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah al-julusu litasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, karena Rasul mengajarkan bahwa tasyahud itu Pak, tahiyat itu harus duduk, tahiyat akhir itu teu meunang berdiri, teu meunang jongkok, itu tidak boleh. Wadawamu alaiha, dan ini tidak bisa diganti, harus didawamkan. Harus tahiyat itu harus duduk dengan benar duduk. Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallu kama ra'aitumuni usolli, itu salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, itu yang ke-12. Yang ke-13 at-taslimu, salam kade poho salam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslimu, dan yang menghalalkan perbuatan setelah sholat adalah bacaan salam. Fayaqulu an yaminihi, ucapkan salam beres tasyahud akhir ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, cukup sampai situ. Wa an yasarihi, kemudian beres ke kanan langsung ke kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nah itu. Kumamun ditambahan wa barakatuh ayat ta'ala teu meunang. Karena redaksi hadisnya assalamualaikum warahmatullah. Itu ulah assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh. Walaupun di hadis tentang hakul muslim itu sampai warahmatullahi wabarakatuh, dan ini bukan hak muslim alal muslim gitu. Terkadang bab muamalah itu ada pemahaman yang salah dimasukkan ke bab ibadah. Itu bab ibadah itu khusus ibadah yang contoh dan doa lafaznya dari Rasul. Tapi kalau bab muamalah ini lebih fleksibel. Itu. Jadi kalau salam kita boleh assalamualaikum, tapi yang akhirnya sampai warahmatullah. Itu. Nah itu yang ke-13 at-taslimu, kudu salam. Karena itu pengakhir sholat.
Yang terakhir yang ke-14 adalah tartibul arkani ala ma taqaddama bayanuhu. Harus tertib. Gimana harus tertib itu? Ya, kalau dari takbiratul ihram harus kemana dulu? Harus ruku dulu. Gitu. Orang meh gancang ya usah saha. Jadi beres takbiratul ihram teh langsungnya sujud. Teu meunang, harus tertib sesuai rukunnya. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan. Rasul pun melakukannya secara tertib, ya, tertib, teratur. Wa qala shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Walaupun melihat Rasul itu secara tidak langsung. Makanya membuka apa? Membuka ajaran salat, bagaimana cara salat Nabi, sifat salat Nabi. Nah, itu yang dimaksud dengan aku melihat Nabi. Nah, itu. Wa 'allamahal musi, maka Rasul pun mengajarkan orang yang tidak benar dalam salatnya biqaulihi tsumma allati tadullu ala tartib, bahwa Rasul mengucapkan kalimat tsumma kemudian menunjukkan Rasul itu mengajarkan kepada orang itu harus tertib. Jadi apa dulu nih? Mun beres wudu teh apa dulu? Setelah wudu sempurna, kamu harus menghadap kiblat, itu kan? Memakai pakaian yang bersih ketika sholat, lingkungannya harus bersih, suci. Setelah menghadap kiblat baru takbir dan harus tertib sampai kita menuju salam di tasyahud akhir. Nah, itu yang terakhir, yaitu tertib, teratur, tersusun dalam melaksanakan rukun-rukun sholat. Nah, sampai sini, sampai rukun-rukun sholat. Mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya adalah tentang wajib-wajib sholat. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat dan terus istiqomah demi memakmurkan Masjid Al-Islam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.